Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 RBL TPB 38 yang beranggotakan ada Elsa Maulaya Oswari dengan NIM 121440039. Yang kedua ada saya sendiri, Gita Putri Maharani dengan NIM 121260148. Kemudian yang ketiga ada Rida Nur Safitri dengan NIM 121260142. Yang keempat ada Andrian Risando dengan NIM 121440047 dan yang terakhir ada Tobi Febrian dengan NIM 121260147. Gaya Lorentz sendiri adalah suatu gaya yang ditimbulkan oleh sebuah partikel listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Hukum Lorentz ini membuktikan bahwa arah dan besar gaya magnet suatu penghantar listrik yang berada dalam sebuah medan magnet akan mengalami suatu gaya yang disebut gaya magnet atau gaya Lorentz. Prinsip kerja hukum Lorentz ini biasanya dimanfaatkan dalam pengoperasian alat elektronik yang menggunakan motor listrik. Hukum Lorentz ini memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Q dalam kurung V dikali B. F adalah gaya Lorentz yang memiliki satuan Newton, Q adalah muatan listrik yang memiliki satuan Coulomb, V adalah arah kecepatan muatan yang memiliki satuan meter per sekon, dan B adalah medan magnet yang memiliki satuan Tesla. Baling-baling dapat bekerja dengan menggunakan prinsip hukum Lorentz. Saat sebuah dinamo mendapatkan arus listrik, maka akan terkena medan magnet yang akan memutar baling-baling. Peristiwa ini banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada beberapa alat elektronik seperti mesin cuci dan blender. Kalian tahu helikopter bukan? Helikopter bisa terbang karena adanya prinsip kerja baling-baling juga loh. Gaya angkat yang dihasilkan oleh aliran udara dari bilah-bilah baling-baling rotornya membuat baling-baling itu mengalirkan aliran udara dari atas ke bawah. Aliran udara tersebut sedemikian deras sehingga mampu mengangkat benda seberat belasan ton. Nah, selain ada di helikopter, prinsip baling-baling ini juga terdapat di blender, kipas angin, dan juga pemotong rumput. Jadi, prinsip kerja baling-baling ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Tegangan listrik yang dibutuhkan setiap alat juga berbeda dan bisa mengakibatkan alat berputar pelan atau kencang. Hal ini disebabkan karena daya yang dibutuhkan setiap alat untuk menggerakkan motor dinamo berbeda. Beberapa alat yang lemah juga bisa disebabkan dari lilitan motor dinamo itu sendiri. Contohnya, tegangan yang diperlukan kipas berbeda dengan pemotong rumput. Nah, kita memilih percobaan baling-baling ini karena memiliki kelebihan alatnya yang mudah dibuat, serta alat dan bahan sederhana yang mudah didapatkan. Kelemahannya, baling-baling bisa saja berputar lemah karena tegangan kecil. Keunikannya, alat ini dapat dibuat menggunakan alat-alat sederhana seperti baterai dan magnet. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di percobaan kedua. Nah, di sini kita mau buat kipas angin sederhana dari motor listrik. Nah, untuk bahan-bahannya apa aja, Tobi? Ada kabel, ada stik es krim bekas, terus ada batu baterai, ada botol, terus ada selotip. Nah, jadi untuk membuatnya kita pakai botol bekas untuk sebagai tiangnya, lalu ditempelin di dinamonya di sini dan diisolasi, lalu disambungkan dengan kabel dan stik es krimnya dipasang di sini dengan cara dilubangi dahulu, lalu disambungkan antara kutub-kutub di baterai. Oke, jadi ini kalau ditempelin langsung mutar ya. Jadi langsung Coba aja kita guys. lihat. Tuh. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat terlihat bahwa besarnya nilai voltase suatu baterai akan mempengaruhi kecepatan perputaran pada dinamo yang dialiri listrik. Voltase sendiri memiliki pengertian yaitu tegangan listrik atau beda potensial yang bekerja pada suatu komponen dan mengaliri dari satu kutub ke kutub lainnya yang mampu menggerakkan muatan listrik. Nah, pada percobaan ini kelompok kami membuat sebuah kipas sederhana yang menggunakan stik es krim sebagai baling-balingnya. Maka dari itu, kami memilih baterai dengan voltase sebesar
1,5 volt sebagai sumber arus karena dinilai tidak terlalu kencang atau terlalu pelan untuk menggerakkan stik es krim. Melalui percobaan prinsip kerja baling-baling yang telah dilakukan dengan menggunakan 3 jenis tegangan baterai yang berbeda, didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar tegangan baterai yang diberikan kepada dinamo, maka akan semakin cepat juga baling-baling akan berputar. Saat sebuah dinamo mendapatkan arus listrik, maka akan terkena medan magnet yang menyebabkan baling-baling akan berputar. Peristiwa ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti mobil Tamiya, mesin cuci, helikopter, blender, kipas angin, dan masih banyak lainnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan di antara benda tersebut. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.